semuanya, perkenalkan nama saya Richard Christian Sembiring dengan NIM 250306091. Saya dari PTNA. Di sini saya akan menjelaskan proses pencernaan makanan mulai dari kapung oris hingga ke kloaka. Nah, di sini unggas yang saya pakai adalah bebek. Jadi dimulai dari kapung oris, yang dimana kapung oris merupakan awal pencernaan bagi sistem pencernaan, yang nantinya di kapung oris terdapat kelenjar saliva yang nantinya berfungsi untuk melumuri pakan agar pakan mudah ditelan nantinya. Lalu masuklah pakan menuju esofagus. Esofagus merupakan tabung muskular yang membawa pakan dari kapung oris menuju ke krop. Nah, berfungsi untuk transportasi pakan dengan pergerakan peristaltik mendorong makanan menuju ke krop. Nah, setibanya di krop, krop merupakan organ yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan sementara yang nantinya akan dilunakkan untuk mengatur sistem aliran pakan menuju ke proventriculus. Lalu di proventriculus berfungsi untuk mengasamkan pakan, yang dimana di proventriculus terdapat HCl dan enzim peptida yang nantinya akan mengasamkan pakan, lalu memecah protein dan mengaktifkan enzim. pH yang terdapat pada proventriculus ini dapat mencapai 1,5 hingga 2,5. Lalu pakan masuk ke gizat. Gizat merupakan tempat pengganti gigi dalam menghaluskan pakan. Memiliki dinding yang sangat tebal dan kuat, biasanya berisi grit atau kerikil kecil untuk membantu menghaluskan pakan. Berfungsi untuk menggiling pakan secara mekanik dengan menghancurkan partikel besar pada pakan. Lalu masuklah ke intestinum tenung. Di intestinum tenung terdapat 3 bagian utama. Yang pertama duodenum, lalu masuk ke jejunum, lalu ke ileum. Pertama kita mulai ke duodenum dulu. Duodenum adalah salah satu organ yang berfungsi untuk memecah makanan menjadi molekul-molekul sederhana yang nantinya akan diserap. Lalu enzim-enzim yang berperan dalam pemecahan makanan ini adalah pertama amilase yang memecah karbohidrat atau pati menjadi gula sederhana seperti maltosa. Lalu ada tripsin dan kimotripsin yang memecah protein menjadi peptida dan asam amino. Lalu ada lipase yang memecah lemak menjadi asam lemak. Setelah itu masuklah molekul-molekul yang sudah dipecah tadi ke jejunum untuk diserap. Sebagian besar nutrisi yang sudah dipecah tadi seperti karbohidrat, lemak dan protein untuk menuju ke aliran darah. Lalu masuklah ke ileum. Ileum merupakan organ yang berfungsi untuk menyerap zat-zat sisa nutrisi yang tidak terserap di jejunum, termasuk air dan garam mineral. Lalu masuklah makanan tersebut ke ceca. Ceca merupakan tempat di antara intestinum tenung dan rektum, berfungsi sebagai fermentasi mikroba ringan, sedikit penyerapan air dan sintesis vitamin B oleh bakteri. Dalam keadaan normal, panjangnya dapat mencapai 15 cm. Lalu masuklah ke intestinum crassum, yang dimana di intestinum crassum berfungsi untuk menyerap air, lalu proses pembentukan fases dan penghubung ke kloaka.
lalu setelah itu masuk ke rektum. Rektum merupakan tempat penyimpanan sementara fases sebelum dikeluarkan menuju kloaka. Lalu yang terakhir adalah kloaka. Kloaka merupakan akhir dari sistem pencernaan unggas yang dimana fungsinya itu ada 3. Pertama adalah pembuangan hasil zat sisa pencernaan, lalu pembuangan hasil zat metabolisme, lalu dapat sebagai sistem reproduksi untuk unggas itu sendiri. Nah, itu merupakan penjelasan dari kapung oris hingga ke kloaka. Baik, mungkin seperti ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan dan ilmu yang saya bagikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.